Dalam episode sebelumnya kita belajar bersama-sama tentang proposisi, yaitu rangkaian pengertian-pengertian yang di dalamnya ada unsur diterangkan dan menerangkan. Kita telah belajar juga bahwa proposisi bisa dilihat dari proses pembentukannya, proposisi bisa dilihat dari sifatnya, dan episode ini kita belajar proposisi bisa dilihat dari segi hubungannya. Kita kenal ada dua jenis proposisi di mana hubungan antara subjek dan predikat ada yang tanpa syarat, yang kita kenal sebagai proposisi kategorik. Lain daripada itu adalah proposisi hipotetik, di mana subjek dan predikatnya harus memiliki beberapa syarat yang dipenuhi. Mari kita awali dari proposisi kategorik. Ketika kita membuat sebuah pernyataan, kerap kali pernyataan yang kita buat adalah tidak standar. Dalam proposisi kategorik standar, kita dapat melihat dari segi kualitas dan kuantitas. Proposisi kategorik standar yang berkualitas itu dilihat dari hubungan antara subjek dan predikatnya, ada keterkaitan atau tidak ada keterkaitan, berupa pengakuan atau berupa pengingkaran. Kalau berupa pengakuan, kita kenal sebagai proposisi afirmatif, berupa pengingkaran, kita kenal sebagai proposisi negatif. Kita telah belajar bersama-sama juga bahwa dalam pernyataan yang tidak standar, yang kita kerap kali dengar dan kerap kali kita mengatakannya, karena proses pembentukannya itu sebenarnya adalah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hingga sulit untuk dimengerti. Contohnya, bunga itu indah. Bunga itu indah dalam proposisi kategorik yang standar, seharusnya proposisi kategorik standar itu dibentuk dengan ketentuan bahwa subjeknya maupun predikatnya harus kata benda. Dan di antara subjek dan predikat ada kopula. Waktu kita mengatakan bunga itu indah, bunga itu subjek, kemudian indah itu adalah kata sifat. Maka itu tidak standar. Yang standar adalah bunga itu bunga yang indah. Kita terus harus belajar bagaimana membuat sebuah proposisi yang standar. Masih ada gajah liar. Bagaimana kita mengubahnya menjadi proposisi kategorik standar? Sulit untuk dimengerti, bukan? Nah, kita dapat mengatakannya sebagian gajah adalah binatang yang masih liar. Itu adalah proposisi kategorik standar. Kita bisa lihat proposisi kategorik standar berkuantitas karena ada kelas dengan anggota kelas. Contohnya, Agus adalah mahasiswa baru. Memenuhi standar. Karena Agus, subjek, itu adalah kata benda. Adalah, itu adalah kopula. Mahasiswa baru itu adalah predikat dan itu adalah kata benda. Jadi itu adalah standar, proposisi kategorik standar. Dan berkuantitas. Kenapa? Karena ada anggota kelas dan ada kelas. Agus itu adalah anggota kelas. Sedangkan mahasiswa baru itu adalah kelas. Jadi, Agus itu tidak menunjuk semua mahasiswa yang baru itu adalah Agus. Agus itu adalah
salah satu dari mahasiswa baru. Agus itu adalah anggota kelas dan mahasiswa baru itu adalah kelas. Itu adalah contoh proposisi kategorik standar yang berkuantitas. Kiranya kita bisa mengerti proposisi dilihat dari segi hubungannya. Secara khusus kita belajar tentang proposisi kategorik standar yang berkualitas dan berkuantitas. Mari kita membuat sebuah pernyataan atau statement yang bisa dimengerti karena telah tersusun memenuhi standar yang berkualitas dan berkuantitas.